Suku Amish terkenal di dunia karena gaya berpakaian mereka yang sederhana, penggunaan kereta kuda, dan penolakan mereka terhadap hampir semua teknologi modern. Sekilas, mereka tampak menjalani kehidupan yang tenang, terputus dari hiruk-pikuk dunia saat ini. Namun, di dalam lingkaran tertutup mereka, beredar cerita-cerita yang jarang terungkap. Di balik aturan ketat mereka, terdapat kasus-kasus pelecehan diam-diam, sanksi internal, dan konflik keluarga yang jarang disebutkan. Disebutkan pula kegiatan ekonomi terselubung, hubungan dengan orang luar, dan penghilangan paksa yang tidak dapat dijelaskan. Pria muda hidup dalam ketakutan akan penolakan, sementara wanita dibebani dengan tugas dan kendali yang tidak dapat mereka hindari. Semua ini terjadi di bawah lapisan ketertiban mutlak. Rahasia apa yang tersembunyi di balik keheningan ini? Kebenaran apa yang tidak terucapkan? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Dari pemberontak yang teraniaya hingga sekte tertutup, asal-usul tersembunyi Amish. Selama abad ke-16, Eropa mengalami masa pertikaian agama. Beberapa gerakan reformis muncul sebagai reaksi terhadap apa yang mereka lihat sebagai penyalahgunaan oleh gereja Katolik dan kekuatan Protestan. Di antara kelompok-kelompok ini adalah Anabaptis, yang menolak baptisan bayi dan menganjurkan pemisahan ketat antara kepercayaan dan pemerintahan. Mereka segera diserang oleh otoritas sipil dan agama, yang menganggap mereka sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Dari kelompok ini muncul Mennonite, pengikut Menno Simons, seorang mantan pendeta Belanda yang menganjurkan kehidupan yang damai, penolakan kekerasan, dan gaya hidup sederhana. Namun tidak semua orang setuju. Jacob Ammann, seorang pendeta Swiss, menganggap Mennonite telah menjadi terlalu fleksibel. Pada akhir abad ke-17, ia memisahkan diri dan mendirikan gerakannya sendiri dengan aturan yang lebih ketat, isolasi total, dan kepatuhan mutlak. Para pengikutnya kemudian dikenal sebagai Amish. Setelah perpecahan, tekanan terus berlanjut. Di wilayah seperti Swiss, Alsace, dan Jerman Selatan, kaum Amish mengalami penyitaan, denda, pengusiran, dan pengawasan terus-menerus. Cara hidup mereka menyulitkan pemerintah daerah yang menganggap mereka sebagai masalah. Untuk melarikan diri, banyak keluarga menyeberangi Atlantik untuk mencari tempat di mana mereka dapat mengikuti aturan mereka tanpa campur tangan dari luar. Amerika Utara menawarkan mereka kemungkinan itu dengan tanah yang murah dan kebebasan beragama. Komunitas Amish pertama tiba di Pennsylvania pada abad ke-18. Sejak awal, mereka menonjol karena penolakan mereka terhadap kehidupan kota dan teknologi modern, tetapi juga karena kemampuan mereka untuk hidup mandiri. Mereka menanam makanan mereka sendiri, membangun rumah mereka, memelihara hewan, dan membuat hampir semua yang mereka gunakan. Bahasa yang mereka gunakan, yang dikenal sebagai Pennsylvania Dutch, memperkuat identitas mereka sebagai kelompok tertutup. Mereka jarang berinteraksi dengan orang luar. Semuanya berputar di sekitar aturan internal mereka. Isolasi mereka bukan sekadar keputusan sukarela. Mereka dipandang oleh orang lain sebagai orang aneh, ketinggalan zaman, dan dalam beberapa kasus menjadi hambatan bagi kemajuan. Mereka hanya menikah di antara mereka sendiri, tidak menerima pengunjung dari luar, dan semuanya berputar di sekitar pertemuan keagamaan mereka. Bentuk organisasi ini memperkuat kesetiaan kepada kelompok di atas segalanya. Seiring berjalannya waktu, isolasi ini terus berlanjut. Kedatangan listrik, mobil, dan pertumbuhan industri tidak mengubah aturan mereka. Meskipun beberapa kelompok menerima solusi praktis seperti menggunakan baterai atau menyewa transportasi eksternal, sebagian besar tetap menjadi masyarakat paralel dengan aturan mereka sendiri, tidak mengikuti perkembangan negara lainnya. Salah satu dasar isolasi ini adalah terciptanya kode aturan tidak tertulis yang memisahkan apa yang diterima dari apa yang dilarang. Meskipun aturan-aturan ini sedikit bervariasi tergantung pada wilayahnya, tujuannya selalu sama, untuk mempertahankan kontrol internal dan mencegah penyimpangan. Sanksi berkisar dari peringatan hingga pengusiran total dari kelompok. Komunitas tersebut tumbuh.
Pada tahun 1900, ada sekitar 5.000 orang Amish di Amerika Serikat. Pada tahun 1950, jumlahnya sudah mendekati 20.000. Dan pada awal abad ke-21, jumlahnya mencapai lebih dari 250.000. Hal ini bukan disebabkan oleh kedatangan anggota baru, melainkan karena besarnya keluarga mereka, yang biasanya memiliki lebih dari 6 anak, dan fakta bahwa sebagian besar anak muda memutuskan untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. Mereka juga memperluas wilayah ke negara bagian seperti Ohio, Indiana, New York, dan Missouri. Meskipun mereka menolak banyak tawaran, mereka mampu beradaptasi dalam beberapa hal untuk mempertahankan ekonomi mereka tanpa mengkhianati prinsip-prinsip mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan transportasi sewaan untuk perjalanan tertentu atau memiliki bilik telepon jauh dari rumah hanya untuk keadaan darurat. Fleksibilitas yang terbatas ini membantu mereka untuk terus beroperasi tanpa bergantung pada sumber daya luar. Cara mereka mendidik anak-anak mereka merupakan elemen kontrol lainnya. Sekolah berakhir pada usia 14 tahun. Setelah itu, para remaja bergabung dengan pekerjaan pertanian, kerajinan, atau pekerjaan rumah tangga. Kesempatan pelatihan di luar kelompok tidak hanya dihindari, tetapi juga dianggap sebagai risiko bagi stabilitas internal. Orang Amish saat ini adalah keturunan dari orang-orang yang pertama kali bermigrasi. Mereka adalah salah satu dari sedikit kelompok yang telah bertahan selama berabad-abad tanpa mengubah fondasi mereka. Keterasingan mereka bukanlah hasil dari ketidaktahuan atau keterbelakangan. Kekuatan iman yang tak terlihat. Bagaimana orang Amish mengendalikan dari dalam kehidupan spiritual di antara orang Amish diatur dalam wilayah lokal yang disebut distrik. Setiap distrik mencakup antara 20 dan 40 keluarga, tergantung pada ukuran tanah dan jumlah orang yang tinggal di wilayah tersebut. Mereka tidak membangun gereja atau tempat khusus untuk berdoa. Upacara diadakan di rumah-rumah pribadi, bergantian di antara rumah-rumah. Pertemuan diadakan setiap 2 minggu dan berlangsung selama beberapa jam. Mereka menggabungkan pembacaan Alkitab, lagu-lagu kuno, doa bersama, dan pesan-pesan tentang cara hidup dalam kelompok. Wewenang berada di tangan tokoh-tokoh tertentu, uskup, pendeta, dan diaken. Uskup membuat keputusan utama. Ia mengawasi pembaptisan, pernikahan, pengusiran, dan kepatuhan terhadap aturan internal. Pendeta berkhotbah dan bekerja sama dalam hal-hal penting. Diaken menangani tugas-tugas praktis, seperti mendistribusikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan mengordinasikan barang-barang umum. Tidak ada dari mereka yang dibayar. Semua terus bekerja di ladang atau di bengkel, tanpa hak istimewa dari peran spiritual mereka. Pemimpin tidak dipilih melalui pemungutan suara atau kampanye. Ketika ada lowongan, proses internal diikuti di mana para anggota mengusulkan nama-nama pria yang mereka anggap cocok. Kemudian, undian diadakan menggunakan Alkitab yang ditandai. Siapapun yang menerima simbol tersembunyi dianggap dipilih secara ilahi. Orang itu memegang jabatan itu seumur hidup, kecuali dalam kasus kesehatan atau penyakit serius. Baptisan tidak dilakukan pada masa bayi. Baptisan hanya diizinkan antara usia 16 dan 22 tahun. Sejak saat itu, orang tersebut terintegrasi sepenuhnya. Mereka dapat menikah, memberikan suara dalam keputusan kelompok, dan berkomitmen pada norma-norma kolektif. Langkah ini melibatkan penerimaan kendali agama dan mengikuti gaya hidup tanpa protes. Pernikahan berlangsung antara November dan Desember, saat pekerjaan pertanian berakhir. Upacara-upacara tersebut tidak dilakukan di kuil, tetapi di rumah-rumah keluarga. Upacara-upacara tersebut berlangsung sepanjang hari, dan tidak ada perayaan seperti di budaya lain. Pengantin wanita mengenakan pakaian biru tua atau ungu. Putih dianggap sebagai simbol kesombongan. Hadiah-hadiah tidak bersifat pribadi, tetapi berguna, peralatan, kain, barang-barang rumah tangga. Pernikahan adalah komitmen total. Tidak ada perceraian. Jika hubungan menjadi tegang, hanya perpisahan informal yang mungkin dilakukan, tanpa memutus ikatan agama.
Momen penting dalam kalender keagamaan adalah Perjamuan Kudus yang dirayakan 2 kali setahun. Perjamuan ini meliputi pengakuan dosa pribadi, pembasuhan kaki di antara sesama jenis sebagai tanda kerendahan hati, dan pembagian roti tak beragi dan anggur yang dibuat oleh komunitas. Diperlukan persiapan selama beberapa minggu untuk upacara ini. Perselisihan di antara anggota ditinjau, permintaan maaf disampaikan, dan masalah apapun diselesaikan sebelum acara. Hanya mereka yang telah dibaptis dan memiliki reputasi baik yang dapat berpartisipasi sepenuhnya. Kontrol keagamaan melampaui ritual. Ada pertemuan yang disebut Besprechungen, di mana kegagalan dalam kelompok dievaluasi. Pertemuan ini dapat berkisar dari penyalahgunaan perangkat hingga konflik keluarga atau perilaku buruk. Hukuman bervariasi tergantung pada kasusnya, tetapi mereka selalu berusaha untuk melindungi persatuan internal. Pembentukan spiritual dimulai sejak usia muda. Di sekolah-sekolah komunitas, Alkitab menjadi pusat perhatian. Himne kuno juga dipelajari dan sejarah kelompok ditinjau. Di rumah keluarana, Mantasahdeon, keluarga mendedikasikan waktu untuk berdoa, terutama sebelum makan dan di penghujung hari. Anak-anak diajarkan bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari kewajiban agama mereka. Ibu memainkan peran penting dalam mengajar di rumah. Ada perbedaan antar komunitas. Beberapa mengikuti garis yang lebih ketat, seperti tatanan lama. Yang lain lebih terbuka, seperti Amish Bichi atau tatanan baru. Masing-masing menafsirkan aturan dengan caranya sendiri. Beberapa mengizinkan teknologi tertentu, yang lain tidak. Beberapa berinteraksi dengan dunia luar, yang lain menghindarinya sama sekali. Namun, mereka semua sepakat tentang hal-hal mendasar. Iman bersama, pembaptisan yang terlambat, penolakan keputusan individu, dan nilai hidup dalam kelompok. Otoritas tidak bergantung pada pemimpin yang karismatik. Tidak ada pendeta dengan kekuasaan total atau pengkhotbah terkemuka. Sistemnya terbagi, tetapi selalu berdasarkan prinsip yang sama. Setiap distrik mengelola urusannya secara otonom, tetapi tidak pernah di luar kerangka umum. Organisasi inilah yang memungkinkan mereka bertahan dari perpecahan internal dan bertahan selama beberapa generasi. Masa kecil terlarang, pekerjaan, aturan, dan keheningan di dunia Amish. Di komunitas Amish, masa kecil ditandai dengan tanggung jawab sejak usia dini. Sejak usia 4 atau 5 tahun, anak-anak sudah menjadi bagian dari angkatan kerja harian. Anak perempuan membantu di dapur, mengasuh adik-adik, dan mencuci atau menjahit. Anak laki-laki menemani orang tua mereka ke ladang, memberi makan hewan, mengumpulkan telur, membersihkan kandang, dan belajar menggunakan peralatan dasar. Pekerjaan tidak dilihat sebagai kewajiban atau hukuman, melainkan bagian normal dari tumbuh kembang. Pendidikan formal memiliki batasan yang jelas. Anak-anak bersekolah di sekolah komunitas satu ruangan dan putus sekolah setelah menyelesaikan kelas 8, sekitar usia 14 tahun. Mata pelajaran meliputi membaca, menulis, matematika sederhana, mengeja, geografi dasar, dan agama. Bahasa Inggris dan Jerman juga diajarkan sebagai bahasa fungsional, meskipun dialek Pennsylvania Dutch digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru selalu menjadi anggota kelompok tanpa pelatihan universitas, tetapi memiliki pengalaman di lingkungan tersebut. Tujuan sekolah adalah untuk memperkuat prinsip-prinsip kelompok. Menghormati orang yang lebih tua, kerendahan hati, kerjasama, dan kepatuhan diajarkan. Penilaian tidak ditujukan untuk karier pendidikan lebih lanjut. Tujuannya hanya untuk memastikan anak-anak dapat membaca teks-teks keagamaan, menguasai matematika dasar, dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Kegiatan rekreasi sederhana, permainan kelompok, lagu, dan olahraga di rumah. Aturan disiplin tegas, tetapi tidak ekstrim. Hukuman fisik ringan diterima di rumah, meskipun jarang digunakan di kelas. Aturannya jelas. Jangan menyela orang dewasa, jangan meninggikan suara, jangan menentang instruksi, dan jangan mencoba untuk menjadi lebih baik. Sejak usia muda,
Anak-anak belajar untuk bertindak dengan sederhana dan tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Pujian diberikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan sikap negatif. Selain di kelas, pembelajaran praktis diutamakan. Anak perempuan mengembangkan keterampilan seperti menjahit, memasak, mengawetkan makanan, dan berkebun. Anak laki-laki belajar pertukangan, pandai besi, penanganan hewan, dan perbaikan peralatan. Selama masa remaja, pekerjaan rumah meningkat. Anak laki-laki bekerja di pertanian atau di bengkel, dan anak perempuan mengurus rumah atau membantu bisnis keluarga seperti toko roti atau menjual produk buatan sendiri. Hubungan antar anak terbentuk dalam kelompok lokal yang sama. Mereka selalu bermain di bawah pengawasan orang dewasa. Mereka menghibur diri dengan peta umpet, balapan, atau lagu. Anak perempuan membuat boneka tanpa wajah bersama ibu mereka, sementara anak laki-laki membuat mainan kayu. Barang-barang yang dibeli di luar rumah dibatasi seminimal mungkin untuk mengurangi kontak dengan dunia luar. Remaja berpartisipasi dalam pertemuan yang disebut nyanyian, di mana mereka menyanyikan himne dan lagu-lagu tradisional. Acara-acara ini juga berfungsi sebagai ruang untuk bertemu calon pasangan. Aturan pacaran sangat ketat. Tidak ada kencan pribadi atau gerakan kasih sayang di depan umum. Seluruh proses diawasi dengan ketat untuk menjaga kerahasiaan dan kesopanan. Hubungan antara orang tua dan anak ditandai oleh hierarki yang tetap. Ayah memiliki keputusan akhir tentang keputusan penting, seperti pindah, masalah keuangan, atau masalah disiplin. Ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan mengajarkan aturan sejak usia muda. Kedua peran tersebut ditentukan oleh kelompok dan tidak dipertanyakan. Meskipun mereka tidak hidup sepenuhnya terisolasi, dunia modern tetap berjarak. Anak-anak melihat mobil lewat di dekat ladang mereka, mendengar tentang televisi atau komputer dalam komentar acak, dan terkadang memiliki kontak singkat dengan tetangga luar. Namun, acuan ini dikelola dengan hati-hati di dalam rumah. Rasa ingin tahu tidak didorong atau keinginan di luar gaya hidup yang disetujui tidak dipupuk. Orang tua mengajarkan bahwa pemisahan ini merupakan bentuk perlindungan, bukan hukuman. Masa kanak-kanak dihabiskan tanpa layar atau perangkat elektronik. Hari-hari dihabiskan untuk bekerja, kelas, doa keluarga, dan tugas kelompok. Struktur tetap ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai inti kepada anak-anak sejak usia dini. Menjadi berguna, tidak menonjol, berusaha, dan mematuhi aturan. Tekanan untuk mempertahankan pedoman ini jatuh pada setiap keluarga, diperkuat oleh kewaspadaan tetangga dan kontrol otoritas internal. Hukum tak tertulis yang mengatur. Setiap detik di kalangan Amish, Ordnung adalah aturan yang mengatur bagaimana setiap anggota komunitas ini harus hidup. Aturan ini tidak tertulis atau disimpan dimanapun, tetapi semua orang tahu dan menghormatinya. Setiap kelompok Amish memiliki versinya sendiri, dengan variasi lokal yang menentukan detail praktis. Cara mereka berpakaian, alat apa yang dapat mereka gunakan, seperti apa rumah mereka seharusnya, dan jenis teknologi apa yang diizinkan. Aturan-aturan ini diturunkan dari mulut ke mulut dan diperkuat oleh contoh dan tekanan dari para pemimpin agama. Uskup dan diaken bertanggung jawab untuk menegakkannya. Sejak pembaptisan dan seterusnya, setiap anggota harus mengikutinya tanpa pertanyaan. Tidak seperti banyak gereja, di mana aturan hanya berlaku untuk hal-hal rohani. Di sini mereka mengendalikan seluruh rutinitas harian. Peraturan tersebut menentukan dengan tepat bagaimana mereka harus berpakaian. Wanita mengenakan pakaian sederhana dan gelap tanpa pola atau hiasan. Kancing atau ritslating yang terlihat dilarang. Pria mengenakan celana panjang sederhana, suspender, topi bertepi lebar, dan kemeja polos. Alas kaki bersifat fungsional, tanpa merek atau hiasan. Prinsip panduannya adalah menghindari kesombongan. Menonjol tidak disukai. Penggunaan mobil pribadi juga tidak diizinkan. Sebaliknya, mereka bepergian dengan kereta kuda yang dikenal sebagai buggy. Terkadang, ketika mereka harus menempuh perjalanan jauh karena alasan kesehatan atau pekerjaan, mereka mungkin membayar seseorang di luar untuk mengantar mereka. Namun,
Izin ini hanya diberikan jika tidak membahayakan nilai-nilai kelompok. Memiliki atau mengendarai mobil dianggap sebagai pelanggaran serius. Di dalam rumah, listrik utama tidak diizinkan. Lampu minyak, senter bertenaga baterai, atau motor kecil digunakan untuk tugas-tugas tertentu. Kompor menggunakan kayu atau gas. Perabotannya sederhana, berguna, dan polos. Tidak ada lukisan, cermin besar, atau benda-benda dekoratif. Lingkungan harus tenang, bebas dari gangguan. Semuanya berputar di sekitar keluarga dan agama. Kontrol yang sama berlaku untuk pendidikan. Anak-anak belajar hanya sampai usia 14 tahun di sekolah-sekolah yang dibuat oleh masyarakat. Setelah itu, mereka diintegrasikan ke dalam tugas-tugas pertanian, rumah tangga, atau bengkel. Tidak ada pilihan untuk melanjutkan belajar di luar. Mata pelajaran tingkat lanjut atau topik-topik modern tidak diajarkan. Yang diberikan kepada mereka adalah keterampilan dasar. Membaca, menulis, menjumlah, dan menaati aturan moral. Tujuannya bukan untuk mempersiapkan mereka untuk pergi, tetapi untuk tetap tinggal. Kehidupan sosial juga dibatasi. Kegiatan yang diizinkan meliputi pertemuan keagamaan, makan bersama, kerja kolektif seperti membangun lumbung padi, dan acara keagamaan. Persahabatan dan kemitraan hanya terbentuk di antara anggota kelompok yang sama. Berbicara dengan orang luar jarang dilakukan dan selalu diawasi. Cara hidup ini berusaha untuk beban perintah. Bagaimana pria Amish hidup dan taat. Pria dalam dunia Amish memainkan peran penting dalam menjaga struktur kelompok. Sejak usia muda, mereka dipersiapkan untuk mengemban tugas pekerjaan, keluarga, dan keagamaan. Sejak usia 5 atau 6 tahun, mereka menemani orang tua mereka ke ladang, tempat mereka belajar menanam tanaman, merawat hewan, membangun bangunan kayu, dan memperbaiki peralatan. Pekerjaan fisik dipandang sebagai bagian alami dari tumbuh kembang, dan kemampuan untuk menghidupi rumah tangga merupakan tanda kedewasaan dan komitmen. Sekolah berlangsung singkat, seperti halnya wanita. Anak laki-laki mengikuti kelas lokal hingga usia 14 tahun. Di sana mereka belajar membaca, menulis, dan keterampilan dasar. Kemudian mereka meninggalkan buku untuk bekerja penuh waktu di pertanian, di bengkel pertukangan, bengkel pandai besi, atau di bisnis lokal. Keterampilan diwariskan dari ayah ke anak tanpa ijazah atau kursus di luar sekolah. Tanggung jawab keuangan jatuh pada pria. Mereka mengelola uang, membuat keputusan tentang jual beli, dan mewakili keluarga dalam kelompok. Pekerjaan mereka dapat meliputi pertanian, kerajinan tangan, produksi susu, pengerjaan logam, atau desain peralatan. Mereka juga menegosiasikan harga dan bertanggung jawab untuk mengangkut produk mereka ke pasar luar negeri. Hanya laki-laki yang dapat memegang jabatan keagamaan. Mereka adalah satu-satunya yang dapat menjadi uskup, pendeta, atau diaken, dan mereka dapat memimpin upacara atau memberikan sanksi. Studi agama tidak diperlukan. Pengalaman, perilaku, dan citra mereka di antara umat sudah cukup. Seleksi dilakukan dengan undian di antara kandidat yang diusulkan. Hasilnya dianggap sebagai kehendak Tuhan. Pernikahan merupakan tahap wajib dalam perjalanan mereka sebagai orang dewasa. Seorang pria yang tidak menikah dipandang sebagai seseorang di luar sistem. Pacaran dilakukan dengan kewaspadaan dalam acara kelompok seperti pameran, nyanyian, atau pertemuan keagamaan. Sekali dalam pasangan, pria menjalankan rumah tangga. Dia memutuskan di mana akan tinggal, pekerjaan apa yang akan dijalani, bagaimana membesarkan anak-anak, dan bagaimana menangani masalah keluarga. Perannya diukur dari kesetiaannya dan kemampuannya untuk secara konsisten menafkahi keluarga. Dia bertanggung jawab untuk menangani peralatan, mesin sederhana, dan peralatan tertentu. Meskipun banyak peralatan modern ditolak, beberapa perangkat mekanis seperti generator, bor, atau mesin lapangan tanpa komponen elektronik diizinkan. Pria bertanggung jawab untuk menjalankannya, merawatnya, dan memutuskan kapan harus digunakan. Keputusan tentang apa yang diizinkan dibuat oleh semua orang,
tetapi merekalah yang menerapkan perubahan. Hari kerja panjang dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir pada malam hari. Kegiatannya berkisar dari menanam atau memanen hingga memperbaiki kandang, mendirikan bangunan, memindahkan barang dagangan, dan menegosiasikan penjualan. Para pemuda bekerja dengan ayah atau kakak laki-laki mereka. Dengan cara ini, mereka mempelajari setiap langkah tanpa kursus atau pendidikan formal. Kerjasama ini memperkuat ikatan di antara mereka. Perkumpulan pria juga memperkuat persatuan internal. Selain pertemuan keagamaan, mereka berkumpul untuk menyelenggarakan proyek bersama seperti memperbaiki rumah yang rusak, mendirikan lumbung, atau mempersiapkan acara kelompok. Berpartisipasi dalam tugas-tugas ini adalah wajib. Tidak hadir tanpa alasan dianggap sebagai pelanggaran serius. Nilai-nilai ditransmisikan di dalam rumah. Orang tua mengajarkan anak laki-laki mereka untuk bekerja keras, mematuhi aturan, menjaga lingkungan sekitar, dan tidak menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan. Percakapan antar laki-laki memperkuat gagasan ini. Berbicara tentang panutan eksternal tidak disukai. Harapannya adalah bahwa setiap laki-laki akan menegakkan warisan yang telah diterimanya dan tidak mengubahnya. Meskipun laki-laki memiliki otoritas di dalam rumah mereka, mereka juga diawasi. Pemimpin agama dan tetangga mengamati perilaku mereka. Jika seseorang gagal dalam tugasnya, baik sebagai pekerja, ayah, atau anggota aktif, mereka mungkin menerima peringatan atau sanksi. Mereka bahkan mungkin dikeluarkan dari kelompok. Kehidupan mereka ditandai oleh kombinasi kepemimpinan, tuntutan terus-menerus, dan tekanan internal untuk mempertahankan harapan mereka. Pengucilan. Ketika kelompok memutuskan Anda tidak lagi, ada pengucilan adalah tindakan disiplin yang paling ekstrim dalam komunitas ini. Pengucilan dikenakan pada individu yang telah dibaptis yang melanggar aturan, tidak menaati otoritas agama, atau secara langsung menentang ordnung. Tidak seperti peringatan yang lebih ringan, sanksi ini mencakup pengucilan dari semua kegiatan keagamaan dan kelompok. Penerima tidak lagi menghadiri pertemuan, dikecualikan dari ritual, dan kehilangan suara dalam keputusan kolektif. Di mata kelompok, mereka telah melewati batas yang tidak dapat dimaafkan tanpa syarat. Tindakan ini tidak langsung diterapkan. Pertama, para pemimpin berusaha menyelesaikan konflik dengan pembicaraan pribadi, konseling keluarga, atau peringatan lisan. Hanya jika perilaku tersebut berlanjut, atau jika pelanggaran dianggap serius, uskup dan pendeta memutuskan untuk menjatuhkan pengusiran. Tidak ada banding. Keputusan bersifat final, dibuat menurut prinsip-prinsip agama yang tidak menoleransi diskusi. Hukuman tidak berakhir di situ. Pengucilan disertai dengan pengucilan, praktik isolasi sosial. Aturan ini mengharuskan anggota kelompok lainnya untuk membatasi kontak dengan orang yang dikenai sanksi. Mereka tidak boleh diajak bicara, makan bersama, atau berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Bahkan dalam rumah tangga yang sama, kerabat harus menjaga jarak. Orang tua, pasangan, atau anak-anak tetap tinggal di bawah atap yang sama, tetapi tanpa kontak harian. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengirim sinyal yang jelas kepada yang lain. Melanggar aturan memiliki konsekuensi yang memengaruhi semua orang. Efek emosionalnya sangat mendalam. Komunitas-komunitas ini beroperasi atas dasar saling mendukung. Keluarga bekerja sama, tetangga saling membantu, dan hubungan antara setiap orang merupakan bagian dari sistem. Dikucilkan berarti kehilangan ikatan manusia dan juga akses ke peralatan bersama, kolaborasi di ladang, atau bantuan untuk mengasuh anak. Isolasi berusaha untuk memaksa pertobatan. Ini adalah tekanan diam-diam tetapi konstan. Kembalilah mungkin, tetapi tidak mudah. Mereka yang ingin berintegrasi kembali harus menghadap para pemimpin, mengakui kesalahan mereka, dan sekali lagi menerima otoritas kelompok. Jika komitmen diterima, mereka diizinkan untuk kembali. Namun, stigma tidak langsung hilang. Beberapa orang tetap curiga, menunggu untuk melihat apakah perubahan itu nyata. Pengucilan hanya berlaku bagi mereka yang telah dibaptis. Remaja yang tidak mengambil langkah ini dapat pergi tanpa dihukum dengan praktik ini. Sebaliknya, mereka yang membuat komitmen
dan kemudian menarik diri dianggap sebagai pengkhianat. Bagi mereka, hukumannya tegas dan terbuka. Baptisan mengubah keputusan pribadi menjadi tanggung jawab bagi seluruh kelompok. Tidak semua komunitas bertindak dengan cara yang sama. Beberapa lebih ketat dan memberikan sanksi dengan cepat. Yang lain mencoba mencari solusi sebelum memaksakan isolasi total. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perdebatan internal tentang sejauh mana seseorang dapat menyeimbangkan ketegasan dan pemahaman. Namun dalam semua kasus, tujuannya adalah untuk menjaga kesatuan kelompok dan mencegah yang lain untuk tidak patuh. Konsekuensi bagi mereka yang tidak kembali sangat berat. Mantan anggota yang memilih untuk tinggal di luar negeri menghadapi hambatan emosional, ekonomi, dan sosial. Banyak yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan di atas tingkat dasar, tidak memiliki pengalaman kerja yang dapat diterima di luar, dan harus memulai dari awal. Kisah-kisah mereka yang pergi menunjukkan pola yang berulang, kesepian, kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan lain, dan kesulitan keuangan di tahun-tahun awal. Pengucilan juga berdampak pada mereka yang bertahan. Keluarga mengalami ketegangan terus-menerus antara mematuhi aturan kelompok dan mempertahankan ikatan emosional. Meskipun aturan melarang kontak, rasa sakit karena tidak dapat berbicara dengan anak, saudara kandung, atau teman meninggalkan luka yang dalam. Ada ibu yang tidak dapat memeluk anak-anaknya, saudara kandung yang harus mengabaikan satu sama lain, dan persahabatan yang terputus karena kewajiban. Semua ini adalah bagian dari harga yang dikenakan oleh sistem. Pengucilan dan pengucilan bukanlah aturan internal yang sederhana. Itu adalah pilar yang menopang identitas kelompok. Itu berfungsi untuk menandai siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Untuk menjaga ketertiban, hukuman adalah kekosongan. Meskipun menyakitkan, kelompok menganggap perlu untuk menjaga semuanya sebagaimana adanya. Wanita Amish, kendali mutlak dari tubuh hingga keheningan. Wanita dalam dunia Amish mengikuti serangkaian aturan kaku yang mengatur setiap detail kehidupan mereka. Sejak usia muda, mereka belajar cara berpakaian, berperilaku, dan bekerja sesuai dengan apa yang ditentukan oleh lingkungan mereka. Pakaiannya sederhana, dengan warna-warna kusam, tanpa sulaman atau pola. Alih-alih kancing atau resleting, mereka menggunakan kait atau peniti, karena detail yang terlihat dikaitkan dengan kesombongan. Rambut dibiarkan panjang, diikat ke belakang, dan ditutupi dengan topi putih atau hitam, tergantung pada apakah mereka sudah menikah. Tidak diperbolehkan mengenakan perhiasan, bahkan cincin kawin. Peran wanita berkisar pada keluarga. Mereka bertanggung jawab atas anak-anak mereka, menjaga rumah tetap rapi, menyiapkan makanan, menjahit, dan merawat orang tua. Sejak usia muda, anak perempuan ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga. Mereka belajar memasak, menjahit, mengawetkan makanan, dan merawat adik-adiknya. Saat mereka menginjak remaja, mereka memikul tanggung jawab penuh di rumah. Mereka bekerja berdampingan dengan ibu dan saudara perempuan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat dipatahkan. Wanita muda biasanya menikah antara usia 18 dan 22 tahun setelah dibaptis. Tidak ada kencan pribadi atau masa pacaran yang panjang. Masa pacaran berlangsung di bawah pengawasan, biasanya dalam pertemuan kelompok yang disebut singings. Setelah menikah, para istri menerima keputusan suami mereka dan melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa bertanya. Pendidikan sekolah adalah hal mendasar. Anak perempuan menyelesaikan sekolah pada usia 14 tahun, seperti anak laki-laki, dan tidak mengakses pelajaran di luar. Apa yang mereka pelajari bersifat praktis, memasak, menjahit, berkebun, menata rumah, dan terkadang membantu dalam usaha keluarga kecil. Bekerja di luar komunitas jarang dilakukan dan hanya diterima dalam lingkungan yang terkendali seperti toko roti kelompok atau toko lokal. Mengenai masalah kesehatan, keputusan penting bukan milik mereka. Banyak kelompok lebih memilih untuk menghindari rumah sakit atau dokter luar. Kelahiran di rumah dan penggunaan pengobatan yang diwariskan lebih disukai.
Bidan adalah wanita yang lebih tua dari kelompok yang mengajar generasi berikutnya. Keputusan medis utama dibuat oleh suami, terkadang dengan bantuan pemimpin distrik. Para istri harus menerima tanpa keberatan. Masalah seksual sepenuhnya dibatasi pada ranah pribadi. Hal itu tidak dibahas secara terbuka di rumah atau dimasukkan dalam pengajaran. Pengetahuan datang secara tidak langsung, melalui apa yang dilihat atau didengar, bukan melalui penjelasan yang jelas. Wanita dituntut untuk taat, diam, dan setia. Menunjukkan kasih sayang di depan umum tidak diperbolehkan. Melanggar salah satu aturan ini dapat mengakibatkan peringatan atau hukuman berat. Pekerjaan rumah tangga banyak dan tidak terputus. Wanita bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, dan merencanakan hari. Tugas mereka meliputi memanggang, memerah susu, mencuci pakaian dengan tangan, menyetrika dengan setrika panas, menjahit semua pakaian keluarga, dan menjaga kebersihan rumah. Anak perempuan tertua mendampingi mereka dalam segala hal, sehingga siklus itu tidak pernah berhenti. Wanita yang lebih tua memiliki pengaruh dalam lingkup rumah tangga, tetapi tidak berpartisipasi dalam keputusan kelompok. Pria memutuskan masalah agama, ekonomi, atau kolektif. Wanita dapat memberikan nasihat dalam keluarga, tetapi mereka tidak memegang jabatan atau memberikan suara pada masalah umum. Peran mereka terkonsentrasi di rumah, di mana mereka mengatur rutinitas dan memberikan instruksi yang diperlukan kepada putri dan cucu perempuan mereka. Tidak ada hal dari dunia luar yang memengaruhi pakaian mereka. Mereka tidak memakai riasan, memotong rambut, mengecat rambut, atau membeli pakaian di toko. Mereka membuat semuanya di rumah, mengikuti pola yang disetujui. Gaunnya panjang, dengan lengan yang memanjang hingga siku atau pergelangan tangan. Sepatunya hitam, tanpa hak. Topi dan penutup kepala yang mereka kenakan melambangkan ketundukan kepada Tuhan dan ketaatan kepada kelompok. Pengawasan dilakukan terus-menerus. Tetangga, ibu mertua, dan kakak perempuan mengamati semuanya. Setiap perempuan yang menyimpang akan segera dikoreksi. Jika dia tidak berubah, dia mungkin dikucilkan. Dalam lingkungan ini, identitas perempuan secara langsung terkait dengan kepatuhan terhadap aturan. Ketaatan inilah yang, bagi mereka, menjaga komunitas tetap bersatu. Amish dicurigai. Mitos, kejahatan, dan hal yang tak dapat dibuktikan. Siapapun, meskipun suku Amish dikenal dengan citra ketenangan, kehidupan sederhana, dan religiusitas mereka, ada pula kisah-kisah kelam seputar komunitas mereka. Sebagian berasal dari dalam, sebagian lagi dari luar. Meskipun banyak yang tidak dapat dipastikan, mereka adalah bagian dari khayalan seputar kelompok tertutup ini. Ada legenda setempat, rumor tentang aktivitas ilegal, dan kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi, yang kontras dengan citra publik tentang kejujuran. Beberapa laporan menyebutkan kasus-kasus di mana anggota individu telah berpartisipasi dalam praktik ilegal, seperti menjual produk yang tidak terdaftar, pelanggaran ketenagakerjaan, atau penggelapan pajak. Tindakan-tindakan ini biasanya tidak disetujui oleh seluruh kelompok, melainkan berasal dari keputusan keluarga yang berupaya mempertahankan kemandirian ekonomi dan menghindari kontrol negara. Jarak fisik dan budaya mempersulit pengawasan resmi, menciptakan ruang-ruang di mana tindakan-tindakan tertentu tidak diperhatikan. Beberapa orang mengklaim bahwa beberapa pertanian Amish telah digunakan oleh para perantara untuk memindahkan barang-barang di bawah radar. Dalam kasus-kasus ini, orang luar memanfaatkan reputasi baik Amish untuk menutupi operasi-operasi rahasia. Struktur kelompok yang tertutup, ditambah dengan keengganannya untuk menghubungi pihak berwenang, memungkinkan beberapa kegiatan ekonomi dilakukan dengan sedikit pengawasan. Legenda juga ada di dalam kelompok itu sendiri. Cerita beredar tentang hukuman rahasia, orang hilang yang tidak dapat dijelaskan, dan ritual kuno yang masih ada di daerah terpencil. Meskipun tanpa bukti resmi, narasi ini memperkuat gagasan bahwa kehidupan yang terlihat
hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi di dalam. Kesenjangan antara apa yang ditunjukkan dan apa yang diceritakan ini menciptakan suasana misteri yang membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang yang mengamati dari luar. Ada juga laporan tentang aliansi yang tidak biasa dengan orang-orang di luar kelompok. Beberapa cerita menyebutkan usaha patungan yang melanggar prinsip-prinsip tradisional, seperti perjanjian informal dengan pelaku pasar yang mengutamakan keuntungan daripada aturan internal. Meskipun kasus-kasus ini tidak selalu mengarah pada kejahatan terorganisasi, mereka menunjukkan sisi interaksi yang kurang ideal dengan dunia luar. Ini bukan pelanggaran prinsip sepenuhnya, tetapi lebih pada area abu-abu di mana etika dan kepraktisan bertabrakan. Di dalam kelompok, konflik juga memicu rumor. Dalam komunitas di mana semuanya diputuskan secara kolektif, perselisihan pribadi dapat dengan cepat menjadi publik. Konflik mengenai kepemimpinan, perbedaan pendapat mengenai ordnung, atau ketegangan keluarga dibahas, dibesar-besarkan, dan diputarbalikkan melalui penyampaian lisan. Kurangnya sarana resmi untuk mengklarifikasi apa yang terjadi berarti bahwa versi dari setiap cerita bervariasi tergantung pada siapa yang menceritakannya. Dari luar, cara orang Amish dipersepsikan juga berkontribusi pada terciptanya mitos. Ketertarikan pada ilmu gaib dalam komunitas tertutup menyebabkan aspek-aspek tertentu dibesar-besarkan. Buku, film, dan serial TV telah menyajikan versi di mana agama hidup berdampingan dengan yang jahat. Meskipun representasi ini tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari, representasi ini memengaruhi bagaimana masyarakat umum menafsirkan kelompok-kelompok ini. Kontras antara ketenangan yang ditunjukkan dan kecurigaan yang diisukan memperkuat dualitas ini. Keterasingan tidak hanya bersifat geografis. Ini adalah pengepungan emosional, budaya, dan sosial yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Dari bagaimana seorang anak dibesarkan hingga bagaimana pelanggaran ringan dihukum, semuanya ditandai oleh jaringan aturan yang tidak tertulis, hukuman diam-diam, dan hierarki yang tidak dapat dipertanyakan. Perempuan hidup di bawah pengawasan, laki-laki menanggung tekanan kendali, dan mereka yang menyimpang menghilang begitu saja dari lingkungan sosial. Di balik citra kesederhanaan dan kedamaian ini, ada struktur yang memutuskan bagaimana setiap orang harus berperilaku tanpa ruang untuk perbedaan. Berbicara, keluar, atau melapor dapat membuat Anda kehilangan hubungan dengan seluruh komunitas. Mengetahui rahasia tergelap kaum Amish bukan hanya tentang melihat dunia mereka dari luar. Ini tentang memahami bahwa diam tidak selalu tenang, bahwa ketertiban tidak selalu adil, dan bahwa tradisi juga bisa menjadi bentuk kurungan.